hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini Ibu minta coba kalau kalian punya pengalaman sebelum datang ke sekolah, atau kalian sudah melewati hari Sabtu Minggu di rumah ya, atau kalian juga melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah. Nah, Ibu minta coba kalian ingat-ingat kesan apa sih yang ada di diri kalian pada saat melakukan aktivitas ya. Bukan yang hari ini saja, mungkin sebelum datang ke sekolah boleh, atau Sabtu Minggu kemarin ya. Coba sekarang gambarkan dalam bentuk ekspresi emoji. Ya, gambarkan dalam kalau sudah sekarang diangkat, coba emojinya itu. Kalau sudah sekarang diangkat. Iya. Coba yang teman di sebelahnya boleh memperhatikan emoji yang dibuat oleh teman sebelumnya. Ya, silakan. Diperlihatkan. Iya, emoji yang kalian gambar. Oke, emojinya sudah beragam. Itu emoji ngantuk atau tadi ekspresi ya? Iya, itu lagi tersenyum lebar. Ini emoji apa itu? Bahagia, tertawa itu ya. Oke. Coba Ibu mau minta satu orang untuk menceritakan kenapa kalian mengekspresikan dengan emoji yang kalian pilih. Coba. Ayo, siapa saja boleh. Silakan. Terkait dengan kesan yang sudah kalian lalui tadi ya. Ayo, siapa? Boleh. Langsung saja, Pak. Silakan. Baik, di sini saya menggambar dua emoji. Yang pertama ini emoji senang, tapi karena kemarin sudah melewati 2 hari libur, saya merasa agak malas sebenarnya. Tapi saya tetap senang, dan emoji selanjutnya adalah bahagia karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman di kelas. Oke. Kasih tepuk dulu. Jadi kalau merasa senang dengan 2 hari libur ya. Ini saya menggambar emoji yaitu bahagia atau disebut sini. Karena pas waktu hari Sabtu atau Minggu kemarin, hari Minggu saya ulang tahun dan juga teman-teman saya berkumpul di rumah. Nah, aku anggap itu hari yang spesial buat kalian. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, insya Allah hari ini kita akan melalui pengimplementasian ya model pembelajaran based learning, problem based learning ya, melalui pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang sudah tahu? Oh, belum ya? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah sering kalian lakukan ya. Pembelajaran yang berpihak pada murid, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Jadi ini terkait dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kalian sudah tahu gaya belajarnya kalian? Sudah tahu ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya pembelajaran kita nanti di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep perubahan harga ya, dengan mengkaitkan pengalaman yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar dengan tepat ya. Berikutnya lagi nanti diharapkan juga kalian dapat menjelaskan indeks harga dikaitkan juga dengan pengalaman yang kalian dapatkan ya. Nah, yang terakhir harapannya nanti dari konsep perubahan harga yang sudah kalian pelajari, kalian bisa mengaitkan hubungan keduanya dan bisa mengaplikasikan nantinya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, artinya materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi materi yang telah dipelajari sebelumnya itu mengenai pemikiran permintaan uang, terus ada teori permintaan uang klasik, teori gerakan produktivitas dan lain-lain. Kasih apa dulu untuk apa sih yang jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa materi tersebut harus dipelajari? Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena bersangkutan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam kita seperti masa depan seperti menabung ataupun kita belanja ataupun seperti kita keluar duit. Kasih apa dulu untuk siapa yang bisa memberikan jawaban? Apa pengaruhnya permintaan dan penawaran uang terhadap harga? Ya. Saya akan menjawab yang ketiga, yaitu apa pengaruhnya permintaan dan penawaran uang terhadap harga. Menurut teori dari Joseph Ricardo, ada jumlah uang yang beredar memiliki hubungan dengan tingkat harga. Artinya, perubahan jumlah uang beredar memengaruhi harga. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin kecil permintaan permintaan uang. Rendah suku bunga, maka semakin banyak permintaan uang. Iya, kasih hapus dulu ya untuk jadi ada yang nulis teori kita melanjutkan pembelajaran kita kayaknya ngomongnya sangat tegang kayak mau ujian skripsi ya. Benar-benar pernah ya di kelas kita ya mindfulness pernah ya. Nah ya, jadi kita hentikan segala kegiatan kita ya, tidak usah baca buku atau yang masih mikir ditanya di daerah dan bisa jawab aku pikir dulu, tidak usah dulu ya. Jadi hilangkan dulu ya pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa membuat kalian merasa malas gitu ya. Kemudian rasakan di sekujur tubuh kalian ya. Berikan energi yang kuat bahwa hari ini kalian harus menjadi orang hebat, harus bisa menerima pembelajaran dari guru kalian dan nantinya insya Allah akan memberikan manfaat ya. Iya. Sudah dialirkan energinya ke seluruh tubuh? Iya. Baik, ya, silakan yang berdiri. Tangan ya. Kita katakan kamu untuk negaramu, pada masa baru SMA Negeri 1. Semoga Tuhan selalu bersama.
bersamamu di setiap waktu. Alhamdulillah, kalian sekarang berarti bawa handphone kalian sudah ibu kirimkan di grup juga, ya. Kalian buka ada juga link Google di situ ya. Masing-masing ya di YouTube-nya boleh memilih Doraemon. Atau kalian juga boleh mempelajari PDF yang sudah ibu kirim sebagai modul kalian juga ya. Silakan kalian pelajari juga atau juga boleh buka modul ajar yang ibu buat. Silakan di situ juga ada rangkuman dari materi yang kalian kerjakan. Ini adalah tahap tim. Nah itu YouTube-nya sudah jam ya. Ibu sudah persiapkan dengan suara siapa itu? Suara ibu ya. Kami ceritakan apa yang sudah kalian dapatkan, informasi apa yang kalian dapatkan mengenai harga itu apa ya, perubahan harga itu apa, indeks harga itu apa, ada yang sudah bisa memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini Naila menyimak materi tentang perubahan harga. Iya. Di sini di video ini perubahan harga cabai. Nah sebelumnya perubahan harga itu ialah harga itu umumnya tidak selalu sama. Harga itu bisa naik atau turun sesuai dengan barang yang dibeli. Nah penyebab dari perubahan harga itu ada banyak. Salah satunya yaitu permintaan, penawaran serta biaya produksi. Nah penyebab perubahan harga itu bisa terjadi karena harga sebelumnya turun dan pada berikutnya akan naik harga tersebut. Seperti contohnya perubahan harga pada cabai. Di pasar Jawa Timur seperti yang video ini, umumnya harga cabai itu sebelumnya 20.000, tetapi naik menjadi 120.000. Itu disebut dengan perubahan harga. Iya, kasih aplaus dulu untuk Naila ya. Indeks harga sendiri adalah perbandingan harga antara harga rata-rata pada tahun dasar dan pada tahun yang akan dihitung. Jadi pada tahun dasar itu apa sih? Tahun dasar adalah tahun yang dijadikan sebagai patokan perhitungan harga. Jadi misal patokan perhitungan harga kita itu kita mematokkan pada tahun 2020. Sedangkan tahun yang akan kita hitung yaitu 2024. Oke, bagus sekali ya. Di grup. Nah ini ya, ada lampiran lembar aktivitas. Ini nah, ini kan pakai Microsoft Word gitu. Jadi mungkin kalau bisa diedit ya. Coba dibuka, dokumennya dibuka. Dokumen Word kan? Yang ibu saya dokumen Word kan? Kalian tuliskan hasil pengamatan ya. Iya. Yang lain boleh mengamati nak? Sini. Silakan. Ya, digeser aja. Ya, silakan diamati Alfa, Rosa. Oke. Itu juga ada laporannya ya. Laporan itu sudah. Ya. Ada yang mau tanyakan? Bu? Ya, boleh berapa orang yang habis ini jangan jadi satu kayak nanti nggak mungkin. Ya. Sudah 2022. Nah ini diisi dengan harga minyak goreng tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022. Itu seterusnya habis itu dijumlahi masing-masing. Kalau mau tahu indeks harganya silakan dibagikan saja. Harga tahun dasar dibagi, harga tahun yang bersangkutan dibagi harga tahun dasar. Ya. Ya, kalau mau ngambil data yang di sini ya sesuai dengan tahun yang kalian amati. Tadi minyak goreng tahunnya berapa? Cuma sampai 2 tahun. Ya udah 2 tahun aja kalau nanti. 3 tahun ya 3 tahun. Ya. Cari yang sama. Kalau mau ambil 2 tahun saja 2020 2021. Tapi untuk barang yang sama minyak goreng tahun 2021, minyak beras tahun 2021 misalnya. Daging ayam ya yang sama. Ini rata-rata harga pada daging ayam ras yaitu Rp32.100. Di tahun 2022 rata-rata harga daging ayam ras yaitu Rp38.733. Untuk harga minyak sayur pada tahun 2021 rata-rata harga minyak sayur yaitu Rp16.500. Di tahun 2022 rata-rata harga minyak sayur yaitu Rp25.000. Untuk cabai pada tahun 2021 rata-rata harga cabai yaitu Rp49.429 dan di tahun 2022 rata-rata harga cabai yaitu Rp46.595. Oke, selanjutnya ya, apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan alat peraga dan media lainnya yang kalian pilih untuk diamati dan pelajari? Jadi, kami dapat mengetahui perbandingan harga-harga di setiap tahunnya. Nah, dari harga yang kami analisis tadi, setiap barang yang kami ambil, jenis barang yang kami amati tadi, setiap harganya itu naik di setiap tahunnya, mulai dari 2021, kemudian di 2022. Mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan? Karena banyaknya faktor, seperti contohnya cabai, yang harganya naik dikarenakan musim. Karena cabai dapat tumbuh subur di beberapa musim saja. Pada saat gagal panen, biasanya harga cabai akan melonjak naik. Sedangkan untuk minyak dan ayam disebabkan karena biaya produksi yang meningkat, seperti harga pakan untuk ayam yang meningkat menyebabkan harga ayam tersebut juga meningkat. Selanjutnya juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Yang pertama ada aktivitas konsumen, kedua pendapatan konsumen, dan ketiga biaya produksi. Kedua, apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas
pemerintah tidak menetapkan suatu harga dengan benar dan dengan pertimbangan yang baik, harga akan melonjak dengan sendirinya tanpa ada pembatasan harga yang akan dapat menyebabkan inflasi. Nomor 6, jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Banyak kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, yang diakibatkan oleh kenaikan harga, sedangkan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan harga kebutuhan sehari-hari. Nomor 7, bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga? Perubahan ini dapat dihubungkan dengan indeks harga karena dari pengertian indeks harga sendiri adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Jadi, hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan harga karena perbandingan harga tersebut dapat menjadi acuan atau patokan yang terjadi pada perubahan harga tersebut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian tadi menjawab pada soal nomor 1, menjawab itu kenaikan, kalian menyebutkan bahwa itu kenaikan suatu harga. Padahal di lembaran berdasarkan alat harga kalian memasukkan cabai. Pada tahun 2021 harga cabai tersebut seharga 49.000, sedangkan pada tahun 2022 seharga 46.000. Apakah itu mengalami kenaikan? Tapi mengapa kalian menyimpulkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam kenaikan? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Untuk cabai sendiri, memang untuk harga cabai mengalami penurunan, bukan mengalami kenaikan. Tapi kami menjelaskan mengalami kenaikan karena rata-rata barang atau rata-rata harga barang yang kami jelaskan itu mengalami kenaikan. Mengapa harga komoditas yang tahunnya mengalami perubahan? Karena hasilnya tidak tentu, maka harganya dapat berubah dari tahun ke tahun. Nomor 3, apa saja faktor yang mengaruhi perubahan harga tersebut? Jawabannya adalah karena ada gangguan hama, cuaca yang tak menentu, dan gagal panen. Jelaskan dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Kenaikan harga yang terjadi di pasar banyak sekali dampak bagi masyarakat, terutama dampak sosial dan lain sebagainya. Adanya dampak inflasinya. Dan terakhir nomor 7, bagaimana kalian menghubungkan perubahan harga yang terjadi dengan indeks harga? Untuk kita mengukur indeks harga, kita perlu data dan perubahan harga yang terjadi pada waktu yang cukup dengan data dasar supaya kita dapat mendapatkan hasil dari indeks harga tersebut. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang pertanyaan nomor 4. Apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Kan menurut kelompok kalian menjawab, ya perubahan harga bisa terjadi pada semua barang dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengapa perubahan harga tersebut dapat terjadi menurut kelompok kalian? Di sini saya bersama mereka ingin menanyakan ke kepada kelompok kalian. Saya ingin menanyakan dari pertanyaan nomor 4, pertanyaan apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Kelompok kalian menjawab, ya bisa jadi. Pertanyaan saya menurut bisa jadi, apakah ada ketidakmungkinan dalam perubahan harga di suatu komoditas? Kami ingin menjawab pertanyaan Riza. Jadi, ya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga komoditas. Seperti yang kami jabarkan di jawaban nomor 3. Kan dari pemaparan harga komoditas tadi juga dapat mempengaruhi perubahan. Seperti yang terbaiknya seperti perubahan cuaca, kondisi tanah yang memburuk, adanya serangan hama atau jamur yang menyerang suatu tanaman tersebut. Sehingga tanaman tersebut yang akan dijual akan menjadikan kenaikan harga yang menambahkan inflasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan hasil diskusi kami dalam menjawab pada pertanyaan siang dengan Alvera. Pertama, kita akan menjelaskan tentang Dan di sini kami mengambil jenis barang itu ada minyak goreng, beras, dan minyak cabai. Pada tahun 2021, minyak goreng harga rata-rata itu Rp15.000. Pada tahun 2022, minyak goreng harga rata-ratanya Rp25.000. Beras pada tahun 2021 harga rata-ratanya Rp11.650 per kilogram. Pada tahun 2022, harga beras Rp12.900
Selanjutnya, keempat, apakah perubahan harga berlaku untuk semua komunitas? Ya, berlaku karena berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perubahan harga. Contohnya seperti perubahan cuaca. Pada musim tanam utama, ini misalkan tahun menanam padi ya. Jadi tahun menanam padi itu ada musim tanam utama. Itu dari bulan November sampai bulan Maret. Karena itu periode musim hujan. Jadi untuk menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat. Seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas? Sangat penting agar setiap masyarakat bisa menggunakan barang atau komoditas yang sama secara merata. Sekali lagi. Selanjutnya, dampak yang dirasakan masyarakat dengan perubahan harga tersebut. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan kenaikan harga itu adalah dengan mengurangi pemakaian barang tersebut. Jadi masyarakat itu menghemat pemakaian barang itu, komoditas tersebut. Selanjutnya nomor 7, bagaimana kalian menentukan perubahan harga? Menurut saya, kan waktu itu pernah terjadi inflasi yang tinggi di Indonesia. Terus peran pemerintah itu dalam hal memotong jumlah uang. Nah, coba kalau kita pikir lagi, kalau misalnya pemerintah tidak memotong jumlah uang itu misalnya dari 100 jadi 50.000 kan, nah inflasi bakal tetap naik dan bakal terjadi kayak negara Zimbabwe. Siapa yang bisa baca kan? Apakah Anda merasa senang dan tertarik belajar mengenai materi hari ini? Oke, pertanyaan pertama ya. Ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan Kevin berdiri dulu ya. Boleh perkenalan lagi, boleh. Perkenalkan nama saya Dia dari Perwakilan Pemerintah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah Anda merasa senang dan tertarik belajar mengenai materi hari ini? Jawabannya tentu saja saya merasa senang. Karena materi hari ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai kenaikan harga barang. Banyak sekali di luar sana termasuk saya yang bertanya-tanya mengapa harga suatu barang itu sering mengalami kenaikan. Nah, di materi hari ini semuanya sudah terjawab. Sekian, terima kasih. Oke, kasih apa sih untuk Kevin yang memberikan jawaban? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela. Di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksi nomor 2. Nah, perasaan saya pada saat mempelajari tentang materi ini, saya sangat senang karena banyak sekali materi-materi yang saya pelajari di buku itu tidak saya pahami atau kurang jelas materinya. Pada kesempatan kali ini, pada saat materi Mbak Hera, saya lumayan mengerti atau lebih mengerti sekali karena metode pelajarannya sangat bagus sekali. Ada modul pelajaran, ada banyak sekali latihan di media dan juga ada presentasi dibagi kelompok dan itu sangat bisa memperluas wawasan saya dan teman-teman sekalian. Kasih apa sih untuk saya? Di Google Form ya, jawabannya sudah bisa. Ya, diklik aja. Ya, coba. Ada tugas untuk di rumah ya. Nanti itu di pertemuan berikutnya minta tolong satu orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Akbar, boleh silakan Akbar. Ya, untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa, dimulai. Doa, mulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Ibu juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.